Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari kelas PAIB semester 5. Yaitu di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam, dan juga seluruh dosen dan staf STIK Al-Fatah Lamongan. Oke, di sini saya membawakan tema pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Langsung kita ke materi yang pertama, yakni peran kerajaan Islam dalam Islamisasi. Dilihat dari segi wilayah, kerajaan Islam di Indonesia ada yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Masing-masing kerajaan Islam tersebut di samping memiliki keunggulan juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan dalam arti yang luas untuk menyiarkan ajaran Islam. Sejarah mencatat tentang adanya saluran yang digunakan untuk menyalurkan agama Islam sebagai berikut. Yang pertama yakni melalui jalur perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit banyak yang masuk Islam. Salah satu faktornya penyebab adalah hubungan ekonomi dengan pedagang Muslim. Yang kedua, yakni melalui jalur pernikahan. Islamisasi melalui jalur pernikahan dianggap menguntungkan, terutama apabila terjadi antara saudagar Muslim dan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Melalui dukungan raja, adipati atau bangsawan, proses Islamisasi semakin berjalan dengan lancar dan efektif. Keadaan ini dapat dicontohkan dengan perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, serta Brawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak. Yang ketiga, melalui proses saluran pendidikan. Islamisasi melalui pendidikan termasuk yang paling efektif, terprogram, dan berlanjut sampai sekarang. Pesantren atau lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh ulama merupakan salah satu saluran terjadinya proses Islamisasi. Contoh, seperti pesantren yang didirikan di Ampel, Denta, Surabaya. Terdapat pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan di Giri juga terdapat pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Para alumni pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya Aceh. Proses Islamisasi menggunakan Nunasah, berasal dari kata madrasah. Kemudian Dayah, berasal dari kata zawiyah, dan Rangkang. Kemudian di Sumatera Barat dijumpai adanya surau yang digunakan sebagai tempat penyaluran ajaran Islam. Keempat, melalui saluran politik. Islam, seorang raja dan kebijakan yang dikeluarkan tentang agama yang dianut olehnya yang menjadi daya tarik bagi rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Kemenangan Raja Islam yang memerangi raja-raja non-Muslim demi kepentingan dakwah Islamiyah secara politik banyak menarik penduduk kerajaan non-Islam itu masuk Islam. Kelima, melalui saluran kesenian. Di antara saluran kesenian yang digunakan adalah wayang. Sejarah misalnya mencatat Sunan Kalijaga termasuk tokoh yang pandai memainkan wayang. Dalam setiap pertunjukannya, beliau tidak meminta upah berupa materi, melainkan meminta para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda proses awal masuknya Islam. Adanya berbagai saluran proses Islamisasi sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa penyebaran dan pengembangan ajaran Islam membutuhkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Selain membutuhkan para ahli dakwah dan pendidikan, proses Islamisasi juga membutuhkan dukungan pada para ekonom, pedagang, budayawan, seniman, politikus, pejabat pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.
Kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Islam adalah sebuah agama yang dapat beradaptasi dan berinteraksi, merupakan seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Dasar ini, maka kerjasama yang erat antara berbagai komponen dan keahlian dalam masyarakat dalam rangka memajukan Islam. Sekarang ke poin B, kondisi pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan tersebut berada di Aceh, daerah paling ujung dari Sumatera. Dari beberapa catatan sejarah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10 Masehi. Raja pertamanya adalah Al-Malik Ibrahim bin Mahdum, yang kedua bernama Malik Al-Soleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah. Pada tahun 1934 Masehi, Ibnu Battuta dari Maroko mengelilingi dunia dan singgah di Kerajaan Samudra Pasai. Pada zaman Al-Malik Al-Zahir, raja yang sangat terkenal, sangat alim dan dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan perjanjian sampai waktu asar serta fasih berbahasa Arab. Cara hidupnya sederhana. Pada abad ke-14 merupakan zaman kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapat tempat atau perhatian tersendiri. Pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai diantaranya adalah A. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat dalam fikih mazhab Syafi'i. B. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang C. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Dan D. Biaya pendidikan bersumber dari negara. Kerajaan Islam yang kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh. Raja yang pertama bernama Sultan Alauddin. Antara Pasai dengan Perlak terjalin kerjasama yang baik, hingga seorang Raja Pasai kawin dengan putri Raja Perlak. Berita perjalanan Marco Polo, seorang berkebangsaan Italia, mengelilingi dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Dia menerangkan bahwa ibu kota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, Persia, dan India yang sekaligus melakukan tugas-tugas dakwah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah Sultan pertama Aceh yang membesarkan kerajaan Aceh. Puncak kebesaran Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda, yang menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur Sumatera sampai Asahan dan pantai Sumatera Barat. Dalam bidang pendidikan, di Kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Balai Sautia Hukama, dan selanjutnya Balai Sutia Ulama, dan selanjutnya Balai Jamaah Himpunan Ulama. Jenjang pendidikan yang ada adalah Maunasah atau Madrasah, Rangkang, kemudian Dayah Tengkucik. Yang kedua yakni pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa meliputi Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam yang berlangsung di Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para ulama dan para wali. Raden Fatah, raja pertama Kerajaan Demak, adalah santri perguruan Islam Denta. Kesultanan Demak mencapai zaman kemajuannya pada kekuasaan Sultan Trenggono yang berkuasa tahun 1524 sampai 1546. Demak berkembang menjadi kerajaan terkemuka dan menjadi pusat Islamisasi. Kerajaan Demak terkenal sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo yang dianggap paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Memang antara Kerajaan Demak dengan Wali Songo terjalin hubungan yang bersifat khusus, yang boleh dikatakan semacam hubungan timbal balik, di mana sangatlah besar peranan Wali Songo di bidang dakwah Islam, dan juga Raden Fatah sendiri menjadi raja atas perintah atau keputusan dari para wali, dan dalam hal ini para wali tersebut juga sebagai penasihat dan pembantu raja. Sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid-masjid di tempat-tempat sentral di daerah tertentu. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal
untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Pada zaman Kerajaan Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya, atas kehendak orang tuanya sendiri. Yang ketiga yakni pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang bermula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Kembar Goa Talu pada tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Mansronri. Kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana ialah Abdul Qorib Khatib Tunggal gelar Datuk Ri Bandang, berasal dari Minangkabau, murid dari Sunan Giri. Sejak zaman dahulu, perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan amat pesat. Sejalan dengan itu, di sana terdapat sejumlah pesantren yang didirikan dan berkembang pesat. Pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama, sebagaimana yang ada di Sumatera dan di Jawa. Perkembangan itu semakin pesat sejak adanya alim ulama Bugis yang datang dari tanah Mekah. Setelah tinggal di sana bermukim beberapa tahun lamanya, sistem dan rencana pengajaran pesantren di Sulawesi hampir sama dengan sistem dan rencana pengajaran pesantren di Sumatera dan di Jawa, karena sumbernya satu, yaitu Makkah. Dan dengan seiring berjalannya waktu, berdirilah madrasah-madrasah atau sekolah agama yang menggunakan sistem klasikal yang dilengkapi dengan bangku, meja, dan papan tulis sebagaimana sekolah lain yang digunakan. Yang keempat yakni pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1460. Raja Ternate memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Fongi Tidore. Sementara H.J. de Graaf berpendapat bahwa raja muslim yang pertama adalah Zain al-Abidin 1486 sampai 1500. Pada masa itu gelombang perdagangan muslim terus meningkat sehingga raja menyerah pada tekanan dan memutuskan untuk mempelajari tentang Islam pada madrasah Giri. Di Giri ia dikenal dengan nama Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Yang kelima adalah pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Kalimantan. Berbagai tulisan dan kajian yang dibicarakan tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan selalu mengidentikan dengan berdirinya Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berdirinya Kerajaan Islam Banjar ini ada hubungannya dengan pertentangan keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewaris Syah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Terjadi peperangan antara Pangeran Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudra mau masuk Islam. Setelah Pangeran Samudra menyetujui syarat itu, Sultan Demak mengirim 1000 orang tentara. Dalam peperangan itu, Pangeran Samudra memperoleh kemenangan. Sesuai janjinya, ia beserta seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar masuk Islam. Setelah Pangeran Banjar masuk Islam, namanya diganti menjadi Sultan Suryanullah atau Suryansyah dan dikukuhkan sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar. Sesudah Kerajaan Banjar berdiri di bawah pimpinan Sultan Suryansyah, perkembangan Islam makin maju. Masjid-masjid dibangun hampir di setiap desa. Di zaman Kerajaan Islam Banjar ke-7, lahirlah ulama terkenal, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah Kitab Sabilul Muhtadin. Sultan Tahmilillah mengangkatnya sebagai mufti besar Kerajaan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad juga berjasa besar dalam mendirikan di kampung dalam pagar yang sampai sekarang masih terkenal dengan sebutan Pesantren Darussalam. Selanjutnya berdirinya Kerajaan Islam Kutai, Kalimantan Timur.
Bermula dari adanya 2 orang penyebar agama Islam pada masa pemerintahan Raja Mahkota. 2 orang tersebut yaitu Datuk Ri Bandang dari Makassar dan Tuan Tunggang Parangan. Melalui Tuan Tunggang Parangan, Raja Mahkota masuk Islam. Seiring dengan itu dibangunlah masjid dan kegiatan pengajaran agama. Orang pertama yang mengikuti pengajaran itu adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian pangeran, para menteri, panglima, dan hulu balang, kemudian rakyat pada umumnya. Kemudian selanjutnya C, yakni pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, pendidikan Islam di Indonesia mulai menapak ke arah kemajuan yang cukup pesat karena hampir di setiap daerah yang penduduknya beragama Islam berdiri masjid, surau langgar, dan pesantren yang berfungsi di samping sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat kegiatan Islam termasuk pendidikan. Jika diamati, penyelenggaraan pendidikan agama pada masa kerajaan tersebut berjaya bertujuan untuk yang pertama, mengajak manusia berbuat baik. Yang kedua, menjaga tradisi. Maksudnya adalah sesuatu yang dianggap penting dan yang diperlukan oleh keluarga dan masyarakat harus diturunkan dan diajarkan kepada anak cucu secara turun-temurun sebagai regenerasi. Metode yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia adalah yang pertama, ceramah atau nasihat langsung. Metode ini merupakan yang paling banyak dan lazim digunakan. Ceramah efektif dilakukan di tempat-tempat berkumpul kaum muslimin seperti masjid atau langgar. Yang kedua, teladan yang baik. Metode ini cenderung menonjolkan sisi karismatik personal, dengan penampilan pribadi yang agung dan mengesankan, menonjolkan segi tingkah laku yang baik dan terpuji, akan dapat melahirkan daya tarik dan perhatian yang besar pada murid, sehingga guru untuk ditiru dan diteladani. Ajarannya diamalkan. Yang selanjutnya adalah media seni dan permainan. Seni adalah metode dakwah yang efektif pada masa lalu. Hal ini jelas karena terlihat seperti apa yang telah dilakukan oleh para penganjur agama di Jawa melalui seni wayang. Begitu pula dengan misalnya Maulid Nabi Muhammad di daerah Solo dan Yogyakarta yang menggunakan gamelan sekaten. Peranan yang dimainkan lembaga pendidikan Islam dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta upaya mempertahankan kemerdekaan di zaman penjajahan tidak terlepas dari peran besar para kiai yang telah banyak meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan agama dan jiwa patriotisme terhadap para murid-murid serta pengaruh mereka yang luas terhadap masyarakat di sekitar. Perkembangan pendidikan Islam di era ini tidak dapat dilepaskan dari peranan munculnya kerajaan-kerajaan Islam saat itu, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Gorontalo. Peran kerajaan ini menurut Asjimi dibuktikan ketika Iskandar Muda berkuasa. Di Aceh banyak didirikan lembaga pengajian. Hadirnya tokoh-tokoh muda alumni Timur Tengah menggugah mereka untuk mengadakan perubahan dalam bidang pendidikan, sehingga muncul sistem sorogan dan halakoh perlu diperbarui dan meniru sistem pendidikan kolonial yang bermodel klasikal. Perubahan sistem ini diikuti dengan munculnya madrasah. Madrasah yang mula-mula berdiri menurut Yunus adalah Madrasah Al-Adabiyah di Minangkabau, Padang. Di Surabaya juga telah muncul ide pembaruan yang diawali dengan madrasah kelompok diskusi Taswir Al-Afkar yang didirikan oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur. Dari Tanwir Al-Afkar ini lahir kelompok kerja Nahdlatul Wathon yang pada akhirnya mendirikan satu madrasah yang bernama Madrasah Hizbul Wathon bertempat di kota Surabaya, Madrasah Ahlul Wathon di Wonokromo, Madrasah Furu' Al-Wathon di Gresik, dan Hidayat Al-Wathon di Jombang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.